Apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah pandemi Covid-19 ini. Tetap semangat. Perkenalkan, nama Ibu Lisa Lestari, biasa dipanggil dengan Ibu Lisa. Di sini Ibu akan menyampaikan materi tentang dana kas kecil. Sebelum memasuki materi tentang dana kas kecil, Ibu akan sedikit menyinggung materi kita pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang pengertian kas dan setara kas. Di sini Ibu hanya mengingatkan tentang pengertian kas. Jadi, kas adalah suatu golongan aktiva lancar yang terdapat di dalam perusahaan yang berbentuk uang tunai. Jadi, Ibu ingatkan lagi, kas adalah golongan aktiva lancar di dalam perusahaan yang berbentuk uang tunai. Sampai di sini paham? Baiklah, Ibu akan melanjutkan materi pertemuan kita kali ini, yaitu tentang dana kas kecil. Jadi, pengertian dana kas kecil adalah dana yang disediakan perusahaan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil, namun tidak wajar apabila dibayar dengan cek. Membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil, namun tidak wajar apabila dibayar dengan cek. Bukan tidak bisa, tapi tidak wajar. Karena nilai nominal yang terdapat pada kas kecil biasanya hanya sedikit atau terbatas, seperti puluhan ribu rupiah, ratusan ribu rupiah, bahkan sampai 1 jutaan rupiah saja. Sedangkan nominal yang terdapat dalam cek itu nominal tidak terbatas, bisa puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran rupiah. Contoh peralatan kantor yang dibeli dengan menggunakan dana kas kecil seperti perangko, matrai, pulpen, dan lain sebagainya. Adapun pembelian peralatan kantor menggunakan cek biasanya itu pembelian mesin fotokopi, pembelian komputer. Sampai di sini paham tentang pengertian dana kas kecil? Ternyata dana kas kecil juga memiliki kegunaan dari dana kas kecil tersebut, yaitu pertama, untuk membayar pengeluaran persediaan yang jumlahnya relatif kecil. Yang kedua, sebagai dana talang yang sifatnya mendadak. Yang ketiga itu untuk mempercepat pembayaran yang secara tidak praktis atau tidak terencana sebelumnya. Sampai sini paham kegunaan dari kas kecil itu apa? Selain kegunaan, ternyata dalam kas kecil juga memiliki karakteristik atau ciri-ciri yang terdapat dalam kas kecil. Yang pertama itu jumlah dana kasnya itu terbatas. Yang kedua, disimpan di tempat penyimpanan khusus. Dan yang ketiga, dipegang atau ditangani oleh petugas yang tingkat pemula. Baik, sampai sini paham tentang kegunaan dan karakteristik dari dana kas kecil. Sampai sini paham tentang kegunaan dan karakteristik dari dana kas kecil. Baiklah, kita akan melanjutkan materi kita tentang prosedur pengelolaan dana kas kecil. Prosedur pengelolaan dana kas kecil ini terbagi 3 tahapan. Yang pertama, pembentukan dana kas kecil. Yang kedua, pembayaran melalui dana kas kecil. Dan yang ketiga, pengisian kembali dana kas kecil. Baik, yang pertama itu pembentukan dana kas kecil. Di sini suatu perusahaan terutama menentukan dulu jumlah dana kas kecil yang akan dibentuk. Biasanya ditaksir untuk keperluan 3-4 minggu ke depan. Selagi tidak ada jumlah dana kas kecil yang terkait, maka tidak ada jumlah lain yang bersangkutan. Contohnya, pada tanggal 14 Maret, PT ABC membentuk dana kas kecil sebesar Rp100.000. Maka jurnal yang akan dicatat pada pembentukan dana kas kecil ini ialah kas kecil pada kas sebesar Rp100.000. Jadi, kamu semua juga bisa membentuk dana kas kecil dalam kehidupan kamu sehari-hari. Contohnya, tadi pagi kamu dikasih uang jajan atau uang saku nggak sama orang tuanya, misalnya sebesar Rp10.000. Maka kamu juga akan bisa membentuk dana kas kecil, seperti kas kecil pada kas sebesar Rp10.000. Bisa kan membentuk dana kas kecil? Sangat mudah kan? Yang kedua, tahapannya itu membayar melalui kas kecil. Di sini, pemegang kas kecil memiliki kewenangan untuk mengeluarkan dana kas kecil. Biasanya, pemegang kas kecil memiliki kewenangan untuk mengeluarkan dana kas kecil menggunakan uang yang terdapat dalam dana kas kecil tersebut. Setelah dibayar atau setelah pembayaran, nanti akan didokumentasi dengan namanya bukti kas kecil atau voucher kas kecil. Nah, voucher kas kecil ini nanti akan disimpan tempat penyimpanan sampai uang yang terdapat dalam kas kecil ini diisi kembali.
pengisian kembali dana kas kecil. Di sini pemegang kas kecil memohon permintaan pengisian dana kas kecil dengan menunjukkan bukti dokumen transaksi. Berdasarkan bukti dokumen transaksi, nanti bendahara atau kasir meminta cek dan otoritas cek pemegang saham. Apabila terdapat nominal yang sedikit dalam dana kas kecil, maka dana kas kecil wajib diisi kembali. Sampai di sini paham proses pengelolaan dana kas kecil? Baiklah, Ibu akan lanjut. Di dalam pengelolaan dana kas kecil, pihak yang terlibat adalah pertama itu kasir dan bendahara yang bertanggung jawab atas pengisian cek dan otoritas cek. Cek yang dimaksud di sini adalah dokumentasi atas transaksi yang terkait di dalam dana kas kecil. Dan yang kedua ada namanya pemegang kas kecil. Pemegang kas kecil ini bertanggung jawab atas pengeluaran dan pemasukan dari pengeluaran dana kas kecil. Dan yang ketiga itu ada namanya pengeluaran dana kas kecil yang bertanggung jawab atas pengeluaran dana kas kecil dan dilaporkan kepada pemegang kas kecil. Dan yang keempat itu ada pemisah intern yang bertanggung jawab atas pencatatan dan perhitungan proses transaksi yang terjadi pada dana kas kecil. Sampai sini paham tentang pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana kas kecil. Di dalam sistem pencatatan pada dana kas kecil memiliki dua sistem pencatatan. Yang pertama ada metode intern atau dana tetap, dan yang kedua ada metode fluktuasi atau dana tidak tetap. Untuk memahami lebih lanjut, marilah simak video berikut ini.
akan mengubah jumlah dana kas kecil tersebut. Dan yang kedua, dengan menggunakan metode fluktuasi, di mana setiap pengeluaran pembelian dana kas kecil langsung dicatat secara langsung dan akan mengubah jumlah dana kas kecil tersebut. Baiklah, sampai di sini pertemuan kita. Ibu akan menyimpulkan dari materi kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah dana kas kecil merupakan pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil atau terbatas dan memiliki penggunaan, memiliki karakteristik, dan memiliki prosedur dalam proses pengelolaannya seperti pembentukan dana kas kecil, pembayaran dana kas kecil, dan pengisian ulang dana kas kecil. Dan juga ada pihak yang terlibat seperti bendahara, kasir, pemegang dana kas kecil, pemakaian dana kas kecil, dan pemeriksaan internal. Dan memiliki dua metode sistem pencatatan, yaitu pencatatan metode intens dan pencatatan metode fluktuasi. Sampai sini perjumpaan kita. Apabila ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Kita ucapkan alhamdulillah pada pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa di pertemuan